Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Agnes Evi Isabella, mahasiswi program studi Magister Sains dan Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai rencana proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Merger dan Akuisisi Vintage terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi, yang dibimbing oleh dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA. Pada bagian yang pertama mengenai pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang patent ini. Patent ini berangkat dari revolusi industri 4.0 yang dimulai pada awal tahun 2011 yang ditandai dengan adanya perkembangan pesat di dunia teknologi informasi atau dunia IT. Nah, adanya perkembangan tersebut telah berperan mengubah aktivitas bisnis menjadi serba terhubung dengan teknologi dengan tujuan untuk memudahkan aktivitas bisnis. Selain itu, adanya digitalisasi dan kemajuan IT yang masif juga telah mengubah lingkungan bisnis secara radikal di berbagai sektor seperti sektor jasa, seperti di keuangan, transportasi, logistik, dan lainnya. Namun pada patent ini kita akan berfokus dampaknya khususnya di sektor keuangan saat ini. Seperti diketahui bahwa perkembangan tersebut telah banyak bermunculan perusahaan finansial teknologi atau yang akrab kita sebut perusahaan vintage. Nah, secara global, jumlah startup vintage dari tahun 2018 hingga November 2024 telah mencapai 29.955 perusahaan yang didominasi di wilayah Amerika dan Eropa. Nah, munculnya fintech setelah krisis keuangan juga telah mengubah cara perusahaan dan individu dalam menjalankan bisnis. Seperti diketahui, produk-produk fintech ini kan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Misalnya seperti dalam pembayaran digital, kemudian investasi, hingga mengajukan pinjaman. Yang mana sebelumnya aktivitas tersebut hanya dilakukan di perusahaan konvensional. Nah, sebagai respon terhadap adanya perubahan tersebut, beberapa perusahaan memilih melakukan integrasi strategi seperti merger dan akuisisi dengan perusahaan teknologi maupun dengan perusahaan vintage. Namun, ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan vintage, tidak hanya memberikan dampak yang positif, tetapi juga dapat menimbulkan dampak yang negatif. Merger dan akuisisi vintage berdampak positif karena kan sekarang ini teknologi dan inovasi itu semakin menjadi isu yang penting terhadap daya saing perusahaan. Jadi ketika perusahaan memutuskan mengintegrasikan keputusan tersebut berdasarkan keperluan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan, ini mampu membuat perusahaan semakin mengikuti perubahan sehingga mampu bertahan di tengah persaingan. Kedua, adanya motivasi untuk melakukan akuisisi vintage, yaitu mencakup penguatan daya saing pasar, kemudian mengimbangi perkembangan teknologi yang makin canggih, hingga dapat membuka peluang bagi perusahaan untuk memulai bisnis baru atau memasuki pasar baru. Namun, di lain sisi, ini juga berdampak negatif karena perusahaan yang bergerak di bidang teknologi itu memiliki kompleksitas risiko yang tinggi, sehingga memiliki juga ketidakpastian yang tinggi, yang mana perusahaan harus bergerak cepat untuk mengikuti perubahan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan teori sinergi dan teori sinyal, adanya dampak positif dan negatif tersebut muncul dari aktivitas merger akuisisi perusahaan vintage itu dapat memberikan manfaat dan sinyal yang beragam baik kepada internal perusahaan maupun reaksi pasar ketika perusahaan memutuskan melakukan merger akuisisi tersebut. Selain itu, berdasarkan literatur sebelumnya yang telah melakukan penelitian mengenai merger akuisisi pada perusahaan vintage terhadap reaksi pasar dan kinerja perusahaan yang mengakuisisi. Misalnya dalam penelitian Akhtar dan Nosen di tahun 2022 menemukan bahwa merger akuisisi vintage itu memiliki dampak yang positif terhadap kinerja operasional, likuiditas, dan leverage keuangan. Namun dalam jangka panjang
dampaknya negatif terhadap kinerja pasar pengakuisisi. Di sisi lain, dalam penelitian Sapa et al. Di tahun 2022 menunjukkan bahwa ketika perusahaan fintech diakuisisi penuh, itu menimbulkan reaksi yang negatif dari pasar. Selanjutnya, dalam penelitian Gupta dan Misa di tahun 2007, di sini peneliti mencoba untuk menganalisis lebih dalam mengenai sumber-sumber yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan ketika mengakuisisi. Salah satunya itu adalah ukuran transaksi. Mengingat ketika perusahaan memutuskan melakukan akuisisi dan melakukan akuisisi, itu kan memerlukan modal investasi yang besar. Sehingga di sini dalam penelitian Gupta dan Mishra menemukan bahwa ketika ukuran transaksi itu memiliki dampak asimetris pada keuntungan merger, dan hasil tersebut bergantung pada persepsi pasar terhadap motivasi yang dimiliki manajemen, apakah memiliki motivasi untuk menciptakan nilai atau memiliki tujuan lain yang tidak menghasilkan nilai. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, terdapat beberapa kesenjangan. Pertama, mengenai manfaat merger akuisisi vintage. Di lain sisi, merger akuisisi vintage itu dapat menciptakan sinergi yang positif, karena dapat menciptakan peluang keunggulan kompetitif. Namun di sisi lain, merger akuisisi vintage ini menyebabkan perusahaan menanggung kompleksitas risiko, sehingga hal ini dapat menghambat penciptaan nilai bagi perusahaan pengakuisisi. Kesenjangan lainnya berdasarkan kesepakatan merger akuisisi itu dapat memberikan sinyal yang positif dan negatif kepada investor, bergantung dari informasi yang diperolehnya, yang mana ini dapat tercermin dari reaksi pasar saham. Mengingat manfaat merger akuisisi itu baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, masih terdapat inkonsistensi dari temuan-temuan empiris sebelumnya. Dan dalam penelitian ini juga, peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai sumber-sumber yang dapat mempengaruhi perubahan kinerja yang dilakukan oleh perusahaan pengakuisisi, seperti pengaruh variabel deal size dan industri perusahaan pengakuisisi. Sehingga berdasarkan latar belakang dan rumusan penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, untuk pertanyaan penelitian ini ada 4, begitu juga untuk tujuan penelitiannya. Kemudian untuk manfaat penelitian ada manfaat teoritis dan manfaat praktisnya. Kemudian untuk bagian kedua mengenai kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Yang pertama untuk landasan teori. Penelitian ini menggunakan 2 teori, yaitu teori sinergi dan teori sinyal. Dalam konteks merger akuisisi, sinergi ada di sini berarti terciptanya nilai yang lebih tinggi oleh kombinasi dari perusahaan target dan perusahaan pengakuisisi. Ketika perusahaan memutuskan untuk melakukan merger akuisisi, keputusan tersebut dapat dikatakan berhasil apabila tercipta sinergi di antara keduanya. Kedua, untuk teori yang digunakan ada teori sinyal, yaitu di sini teori sinyal berguna untuk mendeskripsikan perilaku ketika dua pihak, baik individu maupun organisasi, mempunyai akses terhadap informasi yang beredar. Sehingga di sini teori sinyal memiliki peranan penting terkait reaksi investor ketika perusahaan mengkomunikasikan informasi kepada investor. Selanjutnya masuk ke pengembangan hipotesis yang pertama mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman merger akuisisi vintage. Berdasarkan teori sinyal bahwa ketika perusahaan mengumumkan melakukan merger akuisisi, pasar itu dapat memberikan reaksi yang positif dan negatif bergantung pada informasi yang diterima investor. Begitu juga berdasarkan temuan-temuan penelitian sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi juga mengenai merger akuisisi vintage terhadap reaksi pasar yang ditimbulkan.
Misalnya dalam penelitian Dranev et al. Di tahun 2019 menunjukkan bahwa ketika perusahaan melakukan merger akuisisi vintage dalam jangka pendek, perusahaan memiliki return abnormal yang positif. Namun dalam jangka panjang, return abnormalnya menjadi negatif. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak menciptakan nilai tambah bagi perusahaan pengakuisisi. Pada penelitian lainnya oleh Safa et al. Di tahun 2022 menunjukkan bahwa pasar itu bereaksi negatif terhadap pengumuman merger akuisisi vintage ketika perusahaannya itu diakuisisi secara penuh. Mengingat perusahaan yang diakuisisi penuh itu memerlukan investasi yang besar dan memiliki resiko juga karena ketidakpastian teknologi. Sehingga dirumuskan untuk hipotesis pertama, yaitu pasar bereaksi negatif terhadap pengumuman merger dan akuisisi vintage. Pengembangan hipotesis kedua mengenai merger dan akuisisi vintage terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi. Manfaat merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan itu memerlukan waktu yang jangka panjang, mengingat perusahaan memerlukan modal investasi yang besar. Seperti dalam penelitian Agarwal dan Greg di tahun 2019, setidaknya perusahaan memerlukan waktu hingga 5 tahun untuk memperoleh manfaatnya. Nah, dalam konteks merger akuisisi vintage, adapun hasil temuan sebelumnya, misalnya dalam penelitian Akhtar dan Nosen di tahun 2022 menunjukkan bahwa keputusan tersebut berdampak positif terhadap kinerja operasional, likuiditas, dan leverage keuangan bank dalam jangka panjang. Namun, dalam penelitian Austin dan Dunham menunjukkan bahwa ketika perusahaan mengakuisisi vintage itu meningkatkan risiko dan tidak adanya peningkatan kinerja operasional dari perusahaan pada periode pasca akuisisi. Sehingga berdasarkan pengembangan hipotesis tersebut dirumuskan untuk hipotesis kedua, merger dan akuisisi vintage berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan pengakuisisi. Untuk hipotesis ketiga mengenai deal size terhadap perubahan kinerja perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara ukuran dan kinerja itu menjadi salah satu topik penelitian baik dalam industri maupun strategis. Nah, ketika perusahaan melakukan merger dan akuisisi, nilai transaksi yang perusahaan bayarkan kepada perusahaan target ini dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Misalnya dalam penelitian Gupta dan Misra di tahun 2007 menunjukkan bahwa ukuran transaksi itu memiliki dampak asimetris pada keuntungan merger. Dan hasil tersebut dipengaruhi atau bergantung pada persepsi pasar tentang motivasi manajemen melakukan keputusan tersebut. Apakah manajer memiliki motivasi untuk menciptakan nilai atau meningkatkan nilai, atau manajer tersebut memiliki niat lain atau tujuan lain yang tidak menghasilkan nilai. Kemudian berdasarkan penelitian sebelumnya juga ditemukan bahwa dalam penelitian Dranev et al. Di tahun 2019, ketika perusahaan yang mengakuisisi membayar terlalu mahal atau melebihi nilai pasar kepada perusahaan target, hal tersebut berdampak negatif karena terhadap kinerja perusahaan, terutama dalam temuannya ketika perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang itu secara konsisten membayar lebih untuk akuisisi perusahaan vintage. Di sini perusahaan tersebut mengharapkan bahwa mereka dengan biaya yang lebih besar dapat memperoleh manfaat yang besar juga. Selanjutnya, dalam penelitian Titbury di tahun 2021 menemukan bukti ketika ukuran transaksi sebagai pemoderasi hubungan antara kesalahan Dewan Direksi terhadap keberhasilan akuisisi. Dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran transaksi yang lebih besar itu cenderung mengurangi dampak negatif dari kesalahan Dewan Direksi terhadap keberhasilan akuisisi dalam jangka panjang. Nah, hasil ini kan menyeratkan bahwa
ketika perusahaan mengeluarkan modal yang begitu besar, dalam pengambilan keputusannya akan lebih mendalam atau lebih teliti sehingga mengurangi kegagalan di masa depan. Sehingga untuk hipotesis ketiganya itu deal size berpengaruh negatif terhadap perubahan kinerja perusahaan pengakuisisi. Yang terakhir, untuk pengembangan hipotesis keempat mengenai industri perusahaan pengakuisisi terhadap perubahan kinerja perusahaan. Pada umumnya, integrasi strategi seperti merger dan akuisisi banyak dilakukan pada perusahaan yang memiliki keterkaitan dalam lingkup bisnis yang dijalankan atau berada pada industri yang sama. Namun, mengingat lingkungan bisnis yang berubah sangat cepat, perusahaan juga harus mampu bergerak cepat. Sehingga, merger akuisisi dengan perusahaan tidak terkait atau tidak berada di industri yang sama juga sangat mungkin dilakukan. Dalam konteks merger akuisisi vintage, industri dari perusahaan yang mengakuisisi dalam temuan Zhang dan Mo itu menemukan bahwa pasar memiliki sentimen yang negatif terhadap bank-bank yang mengakuisisi vintage. Sebaliknya, pasar saham menunjukkan reaksi yang tidak signifikan ketika perusahaan vintage itu diakuisisi oleh lembaga keuangan non-bank dan oleh perusahaan teknologi. Namun dalam temuan Rahmat et al. Di tahun 2019 menunjukkan bahwa ketika vintage itu diakuisisi oleh perusahaan di sektor keuangan di negara maju, menunjukkan kalau hasilnya negatif dibandingkan sektor lainnya. Di sini peneliti berpendapat bahwa perusahaan sektor keuangan akan lebih efektif dalam mengelola bisnis perusahaan vintage dibandingkan sektor lain karena memiliki model bisnis yang sama. Sehingga dirumuskan hipotesis keempat, yaitu industri berpengaruh negatif terhadap perubahan kinerja perusahaan pengakuisisi. Berdasarkan hipotesis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka berikut ini ditampilkan untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini ada dua. Selanjutnya, untuk bagian ketiga mengenai metode penelitian. Yang pertama mengenai data dan sampel penelitian. Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang merupakan perusahaan-perusahaan publik yang melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan vintage sebagai target di kawasan Amerika, Eropa, dan Asia. Untuk sumber data penelitian, peneliti menggunakan website Coinbase dan PitchBook untuk memperoleh informasi mengenai transaksi merger dan akuisisi. Kedua, untuk informasi mengenai laporan keuangan, harga saham perusahaan dan return pasar, peneliti menggunakan database Refinitiv Icon dan website MSCI. Untuk kriteria sampel penelitian, peneliti menggunakan ada dua. Yang pertama yaitu perusahaan melakukan merger dan akuisisi dengan perusahaan vintage pada periode 2016 hingga 2022 dan masuk dalam kategori top 10 kesepakatan vintage di kawasan Amerika, Eropa, dan Asia berdasarkan laporan KPMG. Yang kedua, perusahaan memiliki perusahaan berstatus perusahaan publik dan memiliki laporan keuangan yang lengkap. Untuk distribusi sampel yang digunakan dapat dilihat di tabel 1, jumlah sampel yaitu sebanyak 52 perusahaan yang memenuhi syarat. Bagian kedua mengenai pengukuran variabel atau definisi operasional dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini memiliki variabel reaksi pasar, kinerja perusahaan, merger dan akuisisi vintage, deal size dan industri, serta 3 variabel kontrol, yaitu nilai transaksi, usia perusahaan, dan ukuran perusahaan. Yang pertama, untuk definisi dan pengukuran reaksi pasar. Di sini variabel pasar digunakan untuk mengukur reaksi pasar terhadap pengumuman merger akuisisi vintage. Reaksi pasar di sini diukur menggunakan cumulative abnormal return dengan metode studi peristiwa atau event study. Di sini peneliti menggunakan event study selama 21 hari, yaitu 10 hari sebelum dan 10 hari setelah merger akuisisi dengan mempertimbangkan jendela estimasi selama 250 hari hingga 30 hari sebelum jendela peristiwa. Untuk menghitung cumulative annual return atau CAR dapat dilihat dengan menggunakan formula berikut ini, yang mana untuk menghitung CAR-nya menggunakan abnormal return harian
Di sini CAR dihitung menggunakan selisih antara return aktual dengan return pasar yang diharapkan. Di sini peneliti menggunakan model pasar. Kemudian setelah abnormal return dihitung, selanjutnya dapat dihitung cumulative abnormal return-nya. Kemudian untuk pengukuran dan definisi variabel lainnya dapat dilihat di tabel berikut ini. Yang pertama, untuk variabel median akuisisi vintage, peneliti menggunakan variabel dummy, yaitu 0 untuk sebelum periode median akuisisi dan 1 untuk setelah periode. Kemudian untuk variabel dependent ada kinerja perusahaan. Peneliti menggunakan 4 pengukuran, yaitu ada ROA, return on asset, dan net profit margin. Kedua ada current ratio, dan ada financial leverage. Kemudian untuk variabel independennya ada 2. Yang pertama ada deal size atau ukuran transaksi. Di sini merupakan proporsi atau rasio dari nilai transaksi terhadap total aset perusahaan. Variabel independen yang kedua ada industri. Peneliti menggunakan variabel dummy, yaitu 1 untuk perusahaan keuangan dan 0 untuk non-keuangan. Dan ketiga, variabel kontrol lainnya. Kemudian selanjutnya mengenai teknik analisis data, di sini peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji hipotesisnya ada 3. Yang pertama untuk menguji reaksi pasar terhadap pengumuman median akuisisi, peneliti menggunakan one sample t-test. Kemudian untuk menguji pengaruh median akuisisi vintage terhadap kinerja perusahaan, peneliti menggunakan uji Wilcoxon-Sain-Rank test. Di sini peneliti menggunakan uji ini karena datanya tidak terdistribusi normal. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis ketiga dan keempat, peneliti menggunakan uji regresi OLS atau Ordinary Least Square. Untuk model empirisnya dapat dilihat di tabel berikut ini atau di gambar berikut ini dan keterangannya. Demikian pemaparan presentasi mengenai rencana proposal tesis saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan.